Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk karir dan keuangan kamu ya. Karir atau keuangan kamu di sisa akhir tahun 2024 ya. Jadi kamu bisa hitung dari September, Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi sepanjang akhir tahun gitu. Dan ingat, ini juga nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya, atau bukan untuk kamu pesannya. Dan kalaupun resonate, aminkan yang baik-baik aja ya. Yang nggak baik jadikan antisipasi gitu. Dan untuk personal reading ataupun konsultasi pribadi, kamu bisa cek di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini untuk kontaknya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kapanpun kamu tonton ya, ataupun baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya di sini seperti apa ya, atau pesannya apa untuk karir dan keuangan kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus di sisa akhir tahun kamu ya 2024 ini. Oke. Di sini ada King of Pentacles. Wow. Aku lihat di sini ada karir kamu yang sangat bagus ya. Karir kamu yang lagi memuncak, atau kayak kamu tuh stabil gitu loh. Ya, di karir kamu itu stabil. Jadi kayak kalau kamu bertanya apakah bakal mengalami kenaikan atau penurunan, di sini aku ngerasa nggak akan ada ya. Jadi kalau kamu udah di posisi kamu saat ini yang sudah baik, yang sudah stabil ya, ini sampai akhir tahun nanti kondisi karirmu akan tetap sama seperti itu gitu. Kecuali kalau kamu memang sebelumnya ya, kamu ini punya karir yang menurun atau merosot gitu. Di sini aku ngerasa di sisa akhir tahun ini kamu akan mengalami kenaikan gitu. Kamu akan disibukkan dengan pekerjaan kamu di sini ya, karena kerjaan kamu bagus, kerjaan kamu nih ya meningkat, jadi ini akan menambah penghasilan kamu, membaik juga gitu ya, akan mempengaruhi penghasilan kamu juga gitu loh istilahnya ya. Kalau karir bagus kan keuangan juga bagus gitu ya, karir stabil keuangan juga stabil istilahnya gitu loh ya. Kalau dari pemasukan itu oke, di sini aku lihat fine aja gitu. Jadi di sini masih aman ya, kondisi keuangan kamu aman, kondisi posisi kamu atau karir kamu tetap stabil, masih dalam kondisi aman-aman aja seperti itu. Kalau yang sebelumnya kurang baik atau mengalami penurunan ya, seperti yang aku bilang tadi, kalau dari segi keuangan kamu akan menaiki, kamu akan mengalami penaikan ya gitu. Jadi akan ada perkembangan keuangan kamu itu semakin membaik gitu, bahkan jauh banget lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Oke, jadi masih aman, stabil gitu ya, masih terjaga gitu. Dan di sini kamu juga disarankan ya buat kamu untuk menikmati hasil dari kerja keras kamu gitu. Jadi ya mungkin kamu bisa menggunakan keuangan kamu untuk diri kamu gitu ya. Misalkan kamu pengen apa gitu ya, kamu beli gitu ya. Jadi jangan pelit-pelit dengan diri sendiri sebagai tanda atau wujud apresiasi kamu terhadap diri kamu yang selama ini tuh kayak udah bekerja keras istilahnya gitu. Oke. Dan aku ngeliat kamu ini memang sosok yang bertanggung jawab banget ya, terutama kalau kamu ini seorang laki-laki gitu ya. Kamu benar-benar fokus dengan kondisi finansial kamu. Makanya ada beberapa juga yang dinasehatkan tadi untuk jangan terlalu fokus di kerjaan ya, tapi kamu juga harus memberikan waktu untuk diri kamu, ataupun seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kamu pengen apa, beli apa gitu, pengen liburan, pengen ini gitu ya, untuk kamu bisa istilahnya nyenengin diri gitu loh. Untuk kamu bisa nyenengin diri ya nggak apa-apa gitu loh. Itu kan hasil dari kerja keras kamu, jadi kamu harus nikmati juga gitu. Jangan hanya kamu mementingkan orang lain, maksudnya ya orang lain ya kayak mungkin keluarga kamu gitu, tapi kamu nggak mentingin diri kamu sendiri istilahnya gitu. Untuk diri sendiri tuh kayak nggak pernah gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan gitu. Jadi di sini kamu juga disarankan untuk seperti itu gitu ya. Jangan lupa untuk nyenengin diri sendiri juga gitu.
Kemudian kita lihat lagi di sini apa. Kalau kamu punya karir sendiri, ini benar-benar bagus ya. Kamu bisa ini benar-benar menjadi bos ya untuk karir kamu gitu ya, untuk usaha yang sedang kamu kerjakan gitu. Kamu benar-benar mengelolanya dengan baik, ini aku lihatnya gitu. Kemudian di sini ada death ya. Ada beberapa di sini ya, aku nggak tahu, mungkin nggak semua, ada yang berakhir gitu. Ada perubahan di karir kamu. Mungkin untuk beberapa akan kehilangan pekerjaan di sini. Kemudian kalau kamu bekerja di tempat orang ya, kalau kamu bekerja sendiri, punya karir sendiri, aku rasa karir kamu ini benar-benar mandek gitu ya, nggak berjalan gitu loh, nggak berjalan dengan mulus gitu. Dan memang saatnya kamu harus merubah arah karir gitu ya. Kamu harus mempertimbangkan untuk mencari karir baru di sini, seperti itu. Oke. Memang waktunya untuk kamu tuh merubah ya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang baru gitu. Karena di sini Death ini aku ngerasa kamu juga udah cukup lama gitu loh ya di situ, mengusahakannya di situ gitu. Ya, tapi di sini kamu sedang mengalami masalah bener-bener penurunan yang sangat drastis gitu. Jadi kalau kamu jualan itu bener-bener sepi banget gitu loh, yang nggak ada orang beli sama sekali, istilahnya kayak gitu. Ya, dan ini memang saatnya kamu tuh untuk beberapa memang di sini aku rasa akan mengakhiri kerjaan dia saat ini gitu ya, karena memang udah waktunya kamu tuh sepertinya untuk berganti karir baru gitu ya. Dan ini kamu juga diminta kayak membuat perubahan gitu loh ya, yang dimana mungkin karir kamu yang lama ini memang nggak cocok buat kamu gitu loh, dan di sini ada yang lebih baik buat kamu. Nah itu kayak tugas kamu gitu loh untuk mencari gitu, untuk memulai lagi gitu, apa sih gitu loh yang lebih baik, yang lebih cocok buat kamu, yang benar-benar bisa menghasilkan penghasilan yang bisa bertahan jangka panjang gitu loh istilahnya ya. Kemudian di sini ada Page of Cup. Oke, aku rasa untuk beberapa kalau kamu kehilangan pekerjaan, menunggu kerja, ini aku rasa juga akan ada tawaran pekerjaan baru buat kamu ya. Seperti itu. Dan kalau kamu udah menaruh lamaran gitu ya, mungkin di sini panggilan kerja atau lamaran kamu tuh kayak diterima gitu. Berita bagus di sini di karir ya. Aku rasa gitu. Tawaran pekerjaan. Kita lihat lagi. Oke, di sini kita punya Queen of Swords. Queen of Swords ini aku rasa ada beberapa di antara kamu harus menggunakan kecerdasan kamu ya untuk berpikir gitu saat membuat sebuah keputusan ya, entah ini berkaitan dengan keuangan atau berkaitan dengan karir kamu. Jadi kalau misalkan di keuangan itu kamu jangan impulsif gitu loh ya, kamu harus bijak di sini membelanjakan uang kamu, istilahnya kayak gitu ya. Kalau di dalam pekerjaan juga gitu, kamu harus menggunakan logika kamu, kebijaksanaan kamu, dan juga tegas gitu ya dalam membuat keputusan atau sebuah pilihan kalau misalkan kamu dihadapkan gitu. Karena di sini aku ngerasa ada beberapa di antara kamu akan dihadapkan dengan sebuah keputusan di sini gitu. Oke, dan kita akan lihat lagi apa sih pesannya buat kamu. Di sini aku akan tarik dari angelsnya ya, oracle angelsnya. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus ya, di sisa akhir tahun kamu, pesannya untuk karir dan keuangannya apa? Kalau kamu kehilangan pekerjaan, jangan putus asa ya, karena di sini memang ada beberapa hal kalau kita udah nggak di situ lagi ya, jalan misalkan contoh ya, jalan rezeki kita kalau udah nggak di situ lagi, ya udah lepasin aja gitu, ikuti aja perubahan gitu. Waktunya ganti karir baru gitu atau pekerjaan baru, jangan dipaksa istilahnya gitu, karena ada beberapa mungkin kayak nggak bisa nerima gitu kondisinya. Aku cari yang ini ya.
Di sini ada komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas. Bentar. Oke, ya seperti yang bilang tadi ya. Ini kayaknya untuk beberapa di antara kamu nih akan ada sebuah kabar ya, yang selama ini mungkin kamu sedang menunggu pekerjaan ya. Di sini akan ada mungkin kayak semacam panggilan kerja gitu. Jadi kan ada kejelasan gitu loh dari kamunya diterima atau tidaknya, istilahnya kayak gitu. Dan di sini aku juga ngerasa dengan adanya komunikasi communicate clearly ya, komunikasi jelas ini untuk beberapa di sini kalau kamu terlibat dengan satu masalah ya, nantinya komunikasikan dengan jelas ya. Gitu. Jadi jangan berasumsi gitu, tapi kayak ya komunikasi yang jelas di sini dibutuhkan ya. Selain itu juga kamu harus jujur, terbuka. Ya. Seperti itu. Dan juga jangan ada kayak apa ya, kayak semacam judging gitu, jangan ya, kayak ya pokoknya diminta untuk komunikasi yang jelas, tepat dan hati-hati, istilahnya kayak gitu ya. Karena di sini aku ngerasa ada beberapa di antara kamu ya, seperti yang bilang di sini, kayak ada beberapa yang kayaknya memang kamu harus mengambil sebuah keputusan di sini gitu ya, yang berkaitan, keputusan ini kan berkaitan dengan sesuatu ya, gitu, dihadapkan dengan satu masalah gitu loh, yang ini kamu harus mengambil sebuah keputusan yang tepat, istilahnya kayak gitu. Jadi ini nanti kamu saat komunikasi itu diminta untuk komunikasi yang jelas, tepat dan hati-hati gitu ya. Jangan berasumsi, jangan ada judging. Kemudian kita lihat lagi apa sih pesan buat kamu. Kemudian di sini ada yes, oke. Di sini ada yes, menerima. Ya, kamu akan menerima sesuatu nih, kayak ada tawaran sesuatu gitu ya. Dan di sini dibilangnya yes gitu. Kamu harus menerimanya. Atau untuk beberapa di antara kamu di sini punya pertanyaan ya. Ya, contohnya ya seperti itu ya. Yang gue bilang tadi, apakah aku akan diterima panggilan kerja? Nah, di sini yes jawabannya. Kemudian di sini kita punya a year from now, 1 tahun dari sekarang ya. Jadi mungkin tahun ini seperti yang aku bilang tadi, karena ini energi sampai akhir tahun ya. Energi kamu di sisa akhir tahun berkaitan dengan karir atau keuangan. Jawabannya adalah 1 tahun dari sekarang gitu ya. Jadi bisa tahun ini, bisa tahun depan gitu. Kalau misalkan ini ada sesuatu yang kamu pertanyakan, kapan sih terjadi, istilahnya gitu. Contoh misalkan kamu menginginkan sebuah perubahan kondisi keadaan yang lebih baik gitu ya. Untuk beberapa aku ngerasa kayaknya ada yang baru mengalami death ini ya, transformasi gitu. Atau kamu udah mengalami dan saat ini tuh kamu kayak fase di tengah-tengah gitu loh ya, fase di tengah-tengah gitu. Maksudnya di tengah-tengah ini masa terberat itu kamu udah lewati gitu loh di belakang. Jadi kamu ini kayak pelan-pelan gitu baru kayak melihat ibarat apa ya, ibarat pergantian siang dan malam gitu ya. Kamu tuh kayak pelan-pelan pagi gitu ya, kamu baru akan melihat mentari ya, kayak matahari tuh kayak baru muncul pelan-pelan kayak gitu loh. Nah kamu tuh kayak begitu gitu loh. Jadi ini bisa terjadi akhir tahun ini ya, karena ini a year from now ini bisa tahun ini gitu. Jadi ini bisa sisa akhir tahun ini ya, sepanjang sisa akhir tahun ini akan terjadi atau tahun depan gitu. Oke, pokoknya 1 tahun dari sekarang kondisi kamu ini akan berubah gitu. Jadi kamu jangan khawatir, jangan risau ya, hadapi saja tantangan kamu,
karena ini adalah proses kamu gitu ya untuk menuju sesuatu yang lebih baik, karena ini berkaitan dengan karir keuangan, berarti ya tentang karir kamu, keuangan kamu, kestabilan hidup kamu istilahnya gitu ya, dari segi finansial dan juga kerjaan kamu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami ya ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.